Tata kelola perusahaan adalah masalah terbesar di Partai Komunis Cina karena selalu dalam ekonomi dengan sistem hukum yang sangat lemah. Mungkin Partai Komunis Cina terbelakang dalam hal ini, seperti halnya negara lain di dunia. Tetapi, bahkan ketika perusahaan milik negara dimodernisasi dan terdaftar, mereka masih menikmati perilaku yang bertentangan, bahkan dengan prinsip-prinsip paling dasar dari tata kelola yang sehat. Ada kecenderungan di antara kebanyakan dari mereka untuk tidak menggunakan dana yang dihimpun dari IPO untuk memperkuat bisnis inti mereka, tetapi untuk memperluas kegiatan yang sama sekali tidak terkait. China Travel International Investment adalah salah satu perusahaan tersebut. Ini adalah operator perjalanan terbesar di Cina, dan untuk beberapa alasan, ia juga memiliki usaha bersama dalam bentuk pembangkit listrik Shangxiwei Haier, produsen peralatan rumah tangga yang terkenal, belum terdaftar sehingga tidak ada akun yang diaudit yang dipublikasikan. Namun, terlepas dari kompetensi inti dalam produksi mesin cuci dan lemari es, manajemennya berkeinginan untuk mendapatkan pendanaan. Sudah memiliki usaha patungan asuransi, Haier New York Life Insurance, dengan kantor di lantai 36 menara Jinmao yang mewah di daerah Pudong, Shanghai. Suatu studi menemukan bahwa sekitar 120 perusahaan milik negara Cina telah meminta izin untuk rencana IPO mereka, mengumpulkan uang tunai dari IPO, dan kemudian bertentangan dengan apa yang telah disepakati, segera mengubah niat mereka tentang cara membelanjakan uang tunai. Banyak yang menggunakannya untuk membeli aset dari perusahaan induknya, bertentangan dengan melakukan prospektus IPO mereka dalam hal apapun. Dari 1.200 perusahaan Partai Komunis Cina Daratan yang terdaftar, hampir semuanya memiliki kurang dari sepertiga saham mereka yang terdaftar secara bebas. Dengan cara ini, pemegang saham minoritas tidak begitu banyak dimiliki oleh pemilik saham di perusahaan-perusahaan ini. Tetapi, instansi dari siapa dana yang dapat dikumpulkan oleh pemegang saham mayoritas. Dengan sedikit pelindungan yang berlaku bagi pemegang saham minoritas, daftar tidak banyak membantu meningkatkan tata kelola perusahaan. Pemegang saham mayoritas siap dengan kasar atas kepentingan pemegang saham lainnya. Namun, langkah-langkah yang dirancang untuk meningkatkan tata kelola perusahaan telah diperkenalkan. Sebagai contoh, pada bulan Agustus 2001, Partai Komunis Cina meluncurkan peraturan baru yang mengharuskan perusahaan terdaftar untuk memperkerjakan setidaknya 2 direktur independen dalam setahun, dan bagi dewan terdiri dari sepertiga dari direktur independen dalam 2 tahun. Sebuah studi yang dilakukan oleh Shanghai Stock Exchange pada tahun 2000 telah menemukan bahwa dari 300 direktur yang disurvei, hanya 8 yang dapat dianggap independen. Pada bulan Februari 2002, diumumkan bahwa Shanghai di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Shenzhen dan Shanghai dengan 2 tahun berturut-turut, kerugian akan ditangguhkan selama 6 bulan. Jika mereka kembali ke profitabilitas dalam periode 6 bulan itu, maka perdagangan saham mereka dapat dimulai kembali. Tahun-tahun yang berat akan mengakibatkan delisting, dan juga ada banyak penangkapan profil tinggi, lalu dipenjara, dan bahkan beberapa eksekusi pejabat dan manajer perusahaan milik negara yang telah terlibat dalam korupsi dan penipuan. Yang Rong, mantan ketua Brilliance China Automotive, pabrikan minivan terbesar di Cina, ditangkap karena kejahatan ekonomi pada akhir 2002. Zhu Xianghua, mantan kepala Everbright Group yang dikelola di negara Cina yang mengendalikan ke-6 terbesar China Bank komersial. Dia dipenjara selama 15 tahun pada Oktober 2002 karena menerima suap tunai dan saham senilai 500.000 US dollar. Namun sekali lagi, penerapan hukum itu selektif. Menjadi korup tidak cukup untuk ditangkap. Seseorang juga harus rentan dan tidak disukai. Tapi bukankah itu sama di mana-mana? Beberapa pembaca di Asia mungkin tergoda untuk bertanya. Jawabannya adalah tidak.